Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khalaqal alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullah. Al-ayah wal hadis maknane wa alam bihaqiqatil murad wa irabi. Hadirin para jamaah salat subuh Masjid Raya Al-Jabar Jawa Barat yang senantiasa mengharapkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, atas kudrat serta iradatnya Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah masih memperkenankan kepada kita. Allah masih memberikan hidayah kepada kita untuk terus melaksanakan ibadah kepadanya, taqarrub kepadanya. Mudah-mudahan segala amaliyah kita yang telah kita laksanakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amaliyah seorang hamba, aktivitas makhluknya, apapun yang dia kerjakan, terlebih ketika dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam suatu keterangan, man intaqala liyata'allamal ilma ghufira lahu qabla ayyahtuwa. Barang siapa yang melangkahkan kedua kakinya, menggandengkan kedua tangannya dengan tujuan talab ilmu, ghufira lahu qabla ayyahtuwa, maka sebelum melangkahnya dosa-dosanya, kealfaannya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan ini adalah kita senantiasa mendapatkan barokah, rahmat dan juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi jangan heran kalau memang yang hadir di majlis ilmu itu adalah jumlahnya kadang-kadang tidak begitu banyak. Karena ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hadir di suatu majlis, maka itu otomatis kita didoakan oleh para malaikat. Karena malaikat itu adalah dari langit turun, apalagi di masjid yang mulia seperti ini.
Jamaah salat subuh Masjid Raya Al-Jabar rahimakumullah. Dalam sebuah hadis disampaikan, ketika kita misalnya bisa diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, apalagi salat subuh berjamaahnya di masjid, ini ternyata Rasulullah memberikan isyarat. Karena level pahala yang sangat luar biasa itu memang adanya adalah di salat subuh. Rasul mengatakan dalam sebuah keterangannya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shallas subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullah. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka seperti dia melaksanakan sholat selama semalam suntuk. Luar biasa. Jadi bayangkan Bapak Ibu, para jamaah, para pemuda, para pemudi, kira-kira mampu tidak kalau kita misalnya sholat tanpa henti, berdiri, ruku, sujud, berdiri lagi, ruku lagi, sujud lagi, selama 12 jam atau selama sepanjang malam. Saya kira jarang. Mungkin ada, cuman jarang. Dan itu adalah sudah menjadi orang-orang yang khos kalau dia ada kemampuan seperti itu. Makanya dengan sholat subuh 2 rakaat berjamaah yang dia kerjakan, itu adalah nilainya sama dengan kita melaksanakan sholat subuh selama 12 jam atau selama sepanjang malam. Karena memang Bapak Ibu tidak mudah perjuangan untuk kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, apalagi sholat subuhnya di masjid. Apalagi zaman sekarang kan ya, cuaca cukup dingin. Betul tidak Bapak Ibu? Cuaca lumayan. Orang-orang yang mungkin punya penyakit, mohon maaf, kedinginan, bronkitis dan yang lain, kadang-kadang jadi alasan. Ketika dia mendengarkan adzan di waktu subuh, hayya 'alas shalah, baru kelihatan itu ya. Karek adzan katanya. Seiring waktu berjalan masih terdengar lagi di masjid qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyu 'alas shalah, hayyu 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Dalam pikiran dia masih qomat. Kemudian terdengar lagi di masjid ada yang ceramah, ada yang kultum. Dia bilang dalam hatinya, minggu depan juga ada lagi, besok juga ada lagi. Itulah orang-orang yang banyak alasan dan belum dibukakan pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi dia itu adalah tidak mendapatkan hidayah daripada Allah. Kalau bicara hidayah itu kan petunjuk. Petunjuk sudah datang, cuman taufik yang memang tidak ada. Makanya kita bersyukur ketika kita bisa hadir dimanapun majlisnya, dimanapun tempatnya, ketika Allah memberikan kekuatan, keimanan kepada kita untuk terus melaksanakan talab ilmu, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Harus kita sadari bahwa hidup ini adalah ujian. Karena ujian maka tentu adalah akan diseleksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah kita termasuk orang-orang yang lulus seleksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dikatakan demikian? Mari kita sama-sama simak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk, yaitu ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk atau surat Tabarok. Surat Tabarok itu adalah jumlah ayatnya sekitar 30. Dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa yang senantiasa rajin mendawamkan surat Tabarok atau surat Al-Mulk, maka nanti di hari kiamat di alam barzah Allah akan memberikan keselamatan, akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang mendawamkannya. Makanya luar biasa, Rasul itu menyampaikan dalam sebuah keterangan, beliau belum melaksanakan tidur di malam hari kalau belum melaksanakan 2 surat. Yang pertama adalah surat Alif Lam Mim Sajdah, yang kedua adalah surat Al-Mulk. Di dalam surat Al-Mulk ayat 2 ini Allah menjelaskan, Alladzi khalaqal mauta, sesungguhnya Allah itu yang telah menciptakan kematian, wal hayata, dan Allah yang telah menciptakan kehidupan. Jadi mati dan hidup atau hidup mati adalah semuanya adalah kuasa Allah. Semuanya diatur oleh Allah. Yang maha skenarionya adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa tujuan Allah menciptakan kematian dan juga kehidupan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah untuk menguji siapa yang terbaik amal perbuatannya. Di sini keterangannya hadirin para jamaah Bapak Ibu, bukan yang terbanyak dan yang tersedikit amalnya itu, bukan yang terbesar ataupun yang terkecil amalnya itu, tetapi disitulah yang terbaik, yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya jika kita punya amal sudah banyak, punya amalnya sudah besar, tapi juga berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri amalan yang berkualitas itu hadirin para jamaah, ketika punya amal motivasinya adalah lillahi ta'ala. Ketika niatnya karena Allah. Buat apa kita beramal sholat misalnya selama sepanjang malam kalau motivasinya ingin dipuji sama suami kita? Buat apa kita misalnya berinfak dan sedekah kalau niatnya adalah ingin pamer dan riya? Alangkah indahnya ibadah yang kita laksanakan, mau itu sholat, mau itu sedekah, mau itu silaturahmi, mau itu membaca Al-Quran, apapun amaliyah kita, motivasinya adalah lillahi ta'ala. Itulah yang akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu sebagaimana yang tadi disampaikan adalah ketika ujian disampaikan kepada seorang hamba, ada yang lulus, ada juga yang tidak lulus, mungkin juga ada yang remedial. Kalau remedial kan berarti kan ngulang begitu ya. Ada apa seperti itu? Masih mendingan diberi kesempatan remedial. Coba bayangkan kalau misalnya ketika diuji adalah menjadi orang yang sama sekali tidak lulus. Oh, ini orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba, itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama adalah menjadi golongan orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada golongan orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ketika diuji oleh Allah, ada golongan orang-orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Imam Ali karramallahu wajhah menyampaikan dalam suatu keterangannya, siapakah orang-orang yang beruntung itu? Orang yang beruntung adalah man kana yaumuhu khairan minal amsi. Yang mana hari ini adalah lebih hebat daripada hari kemarin. Hari ini adalah lebih baik daripada hari kemarin. Jadi kalau hari ini kita melaksanakan amal kebaikan, maka ini adalah menjadi salah satu yang terbaik untuk kita semua. Kemudian golongan yang kedua, yaitu golongan orang yang merugi. Siapakah orang-orang yang rugi? Man kana yaumuhu misla amsihi. Yang hari ini sama dengan hari kemarin. Jadi kalau kita misalnya berniaga, untungnya itu sama dengan hari kemarin. Sebetulnya itu termasuk orang-orang yang rugi. Kalau hari ini misalnya contoh sholat duha hanya 2 rakaat sama dengan kemarin 2 rakaat, maka itu orang-orang yang merugi sebetulnya. Tidak ada peningkatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga siapa? Mereka adalah golongan orang-orang yang celaka. Siapakah orang-orang yang celaka? Orang yang celaka adalah mereka yang man kana yaumuhu syarron minal amsi. Hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Kita perhatikan jamaah, sekarang kita sudah masuk di tahun baru 1445 Hijriah. Kalau bicara waktu itu kan berarti bicara tahun, bicara bulan, bicara minggu, kemudian juga bicara hari. Bahkan bicara menit, bicara detik. Jadi kalau misalnya orang yang beruntung tadi yang pertama, hari ini lebih baik daripada hari kemarin, berarti minggu ini lebih baik daripada minggu kemarin. Bulan ini lebih baik daripada bulan kemarin. Tahun ini juga lebih baik daripada tahun kemarin. Maka alangkah indahnya menjadi orang-orang yang beruntung itu. Imam Ahmad Mustafa Al-Maraghi menyampaikan ada beberapa ciri orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad Mustafa Al-Maraghi menyampaikan ada 4 hal. Yang pertama adalah yata'allamuna ilman nafi'ah. Jadi dia senantiasa mencari ilmu yang bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Entah itu mau ilmu agama, entah itu mau ilmu umum, yang penting dia mencari ilmu yang bermanfaat. Mengapa hadirin para jamaah kita harus tetap mencari ilmu dimanapun kita berada? Karena kewajiban menuntut ilmu adalah minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai buayan ibunda kita sampai kepada liang lahat. Kemudian juga alasan yang kedua kenapa kita harus terus menuntut ilmu, karena ketika kita beribadah kepada Allah, tentu yang ibadahnya diterima oleh Allah ibadah yang didasari dengan ilmu. Contoh, kalau orang yang ibadah tidak dengan ilmu, ceritanya dia mau melaksanakan sholat jenazah, apalagi dia pengen jadi imam karena dia merasa percaya diri. Misalnya belajarnya hanya dari YouTube dan dia tidak tuntas. Ketika dia melaksanakan sholat jenazah yang hukumnya fardu kifayah, dia tambahin bukan hanya takbir 4 kali, tapi dia tambahin dengan ada ruku dan juga ada sujud. Karena katanya kalau sholat itu sama, padahal dia orangnya tidak ngaji, tidak lulus. Kira-kira sholat jenazahnya ketika dia pakai ruku dan sujud sah tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak didasari dengan ilmu. Jadi ilmu ini sangat penting untuk kita kerjakan. Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab Jubadnya menerangkan
fakulluman bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun lan tuqbalu. Fakulluman barang siapapun itu orangnya, dia beramal tidak didasari dengan ilmu, amaluhu mardudatul lan tuqbalu, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka menuntut ilmu adalah sangat penting supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ciri orang yang beruntung yang kedua adalah yanfa'un linnas. Dia senantiasa memberikan banyak manfaat kepada yang lainnya. Manfaat dengan ilmunya, manfaat dengan tenaganya, manfaat dengan ide dan juga gagasannya, manfaat dengan harta yang dia miliki, bahkan manfaat dengan kekuasaan yang dia pegang saat ini. Jadi dimanapun berada, dia menjadi orang-orang yang menebar manfaat kepada yang lain. Karena Rasulullah pun menjelaskan khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang senantiasa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Jadi Bapak Ibu, para pemuda, para jamaah, kita mungkin berbuat baik tidak usah menunggu kaya dulu. Kita mungkin ketika berinfak tidak usah menunggu kita menjadi orang yang mungkin serba mewah, serba wah, bro di juru, bro di panto, ngalaya di tengah imah. Kalau pepatah Sunda seperti itu. Kalau kita mungkin ingin merubah suatu keadaan, kita tidak menunggu dulu menjadi pejabat. Kalau kita mungkin ingin mengajar, tidak dulu kita menunggu punya gelar sarjana pendidikan misalnya. Atau kita jangan menunggu menjadi ustad. Syukur-syukur lamun jadi, kumaha lamun terjadi, kabayangkan gitu ya. Jadi sarjana tidak, jadi ustad pun tidak, jadi ajengan apalagi, punya pondok pesantren misalnya pun tidak. Kemudian dia berhenti untuk berbuat amal, maka itu akan sia-sia. Di rumah kan kita punya keluarga, punya putra-putri kita, ada istri kita, ada mungkin saudara-saudara kita manfaatkan. Kata Rasul, balighu anni walau ayah, sampaikan meskipun itu adalah satu ayat, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, ciri yang ketiga orang-orang yang beruntung adalah yaitu yataqarrabuna ilallah. Dimanapun dia berada, dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia rajin beribadah. Ketika dia punya Al-Quran, maka jadikan Quran itu sebagai wahana mendekatkan diri kepada Allah. Dia punya harta, maka jadikan harta itu sebagai wahana mendekatkan diri kepada Allah. Dia punya jabatan, punya apapun yang dia miliki, dijadikan jalan sebagai cara bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, yang keempat, yang terakhir adalah orang yang beruntung, cirinya adalah yatafakkaruna yaumal ghad. Dia senantiasa berpikir tentang masa depan. Dalam hal ini adalah ail akhirah, berpikir tentang bagaimana kehidupan ketika dia setelah meninggal dunia. Bapak Ibu, pernahkah kita berpikir apakah kita akan menjadi orang yang masuk ke surga atau akan menjadi orang yang sebaliknya, na'udzubillah, masuk ke neraka? Karena itu harus kita pikirkan saat ini. Yatafakkaruna yaumal akhirah, berpikir tentang hari akhirat, berpikir tentang masa depan itu adalah sangat penting.
Bayangkan Abu Bakar As-Siddiq pernah menyampaikan, man daholal qabro bila zadin paka'annama raqibal bahro bila sapina. Ketika orang yang masuk ke alam barzah lantas dia tidak punya bekal persiapan, maka dia seperti yang berlayar, yang menyeberang lautan namun tidak memakai perahu, namun dia tidak memakai kapal. Bayangkan para jamaah, seandainya kita misalnya nyebrang di pantai Surabaya, melintasi Laut Jawa, atau di Selat Sunda lewat Bakauheni dan Merak ke sana. Kita mau nyebrang, tidak pakai kapal, tidak juga pakai perahu, bahkan pelampung pun tidak ada. Kira-kira apa yang Bapak Ibu bayangkan? Saya meyakini celaka itu pasti, tapi selamat belum tentu. Kenapa? Tidak memakai alat, tidak memakai sarana. Begitu pula ketika orang-orang yang masuk ke alam akhirah, masuk ke alam barzah, masuk ke alam kubur, yakin kalau tidak ada bekal yang dibawa, akan seperti orang-orang yang tadi ketika menyeberang di lautan, dia tidak memakai sarana layar ataupun perahu. Maka berpikir tentang akhirat ini adalah sangat penting. Kata Allah, tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kamu sekalian, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari di subuh yang mulia ini, selagi ada kesempatan, kita manfaatkan untuk mengisi kebaikan, berbuat amal supaya kita diuji oleh Allah menjadi orang-orang yang beruntung, bukan menjadi orang-orang yang rugi, bukan menjadi orang-orang yang celaka. Mari kita akhiri dengan sholawat sebelum pengajian ini kita tutup. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hadirin para jamaah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.